Huawei Watch GT4 nih. Saya akhirnya nyobain juga jam ini, smartwatch ini. Dari kemarin peluncurannya itu saya udah tertarik banget sama watch ini ya. Karena dari tampilan itu sangat-sangat menarik. Dan kesampaian juga nyobain, sekarang saya udah nyobain sekitar Minggu, Senin, Selasa, Rabu, sekitar 4 hari nih. Dan saya ada beberapa pertanyaan sebenarnya pas waktu diluncurkan dan agak penasaran sama smartwatch ini. Bakalan betah nggak pakainya? Nah, mungkin beberapa di antara kalian juga banyak yang penasaran dengan smartwatch ini, apakah enak untuk dipakai atau bisa untuk dijadikan daily driver. Mungkin di video ini bisa terjawab ya. Oke, jadi tonton video ini sampai habis. Huawei Watch GT4 ini dibanderol dengan harga 3,5 juta rupiah ya. Dan menurut saya ini harga yang cukup menarik ya. Karena dari desainnya ini cakep banget. Saya suka banget dari pas lihat di acara launchingnya itu. Dan pas dateng, pas nyampe itu saya bener-bener terkesan ya dengan desainnya ini. Desainnya itu seperti jam tradisional biasa ya. Begini ya, bulat begini. Yang memang salah satu favorit saya untuk smartwatch. Bentuk seperti itu lebih enak untuk dipakai untuk berbagai macam kegiatan. Lebih multipurpose lah istilahnya. Jadi untuk acara formal bisa, untuk casual bisa, untuk diajak sport juga bisa ya. Nah, untuk bentuknya sendiri nggak bener-bener rounded, nggak bener-bener bulat ya seperti jam tradisional. Dia tuh agak oktagon ya. Jadi persegi 8 lah istilahnya ya, oktagon. Tapi ini yang bikin dia terkesan unik gitu. Terus bodinya ini tipis ya. Untuk smartwatch ini termasuk tipis loh. Dan pas dipakai juga kalian bisa lihat sendiri ya. Nggak tebel ya untuk sebuah smartwatch ya. Terus dia materialnya ini kokoh, bagusan punya, dia dari stainless ya. Jadi kasih kesan lebih premium lah. Nah, untuk bagian depan sini dia ada kayak rotating bezel gitu, tapi dia nggak rotating ya, dia nggak bisa diputer-puter. Untuk rotatingnya sendiri, pengoperasian bisa pakai crown-nya ini. Nah ya, dan dia ada feedback getar-getarnya gitu. Terus di sebelah sini juga ada sebuah tombol, ini shortcut. Shortcut ini bisa kita setel. Terserah kalian mau sebagai apa. Ini saya setel untuk maps ya. Jadi kalau kemana-mana, mau jalan naik motor, saya tinggal pencet ini buat di-connect ke maps yang di smartphone. Oh ya, strapnya ini. Nah, dia kan ada untuk varian 46 mm ini ada 4 pilihan. Kalau yang warna hitam ini lebih ke sporty ya strapnya ya. Dia rubber gitu dan lentur, nggak kaku ya. Jadi enak untuk dipakai gitu. Gampang juga ya. Terus dia ada yang lainnya itu saya suka sama yang strapnya yang coklat. Yang dari kulit itu juga kelihatan premium sama stainless juga. Saya suka sih sebenarnya. Tapi kalau kalian mau yang hitam gini dan mau ganti-ganti strap juga gampang. Seperti jam pada umumnya, ganti strapnya tinggal dicopot gini terus dipasang lagi. Jadi misalnya kalau kalian beli strap-strap yang lain, bakal banyak yang kompatibel. Ke bagian sini ya, layarnya ya. Layarnya ini ukurannya 1,43 inci ya. Dia pakai AMOLED. Nah, kalau kita lihat langsung nih, layarnya udah kelihatan cakep ya. Tingkat kecerahannya juga sudah cerah banget menurut saya. Udah cukup lah kalau buat kegiatan outdoor gitu. Ini saya brightness-nya setengah tuh, saya tinggiin. Ya, udah cukup lah ya buat outdoor, cukup terang. Terus touchscreen-nya juga enak, responsif. Tuh. Nah, dia juga ada always on display-nya. Nih ya. Ini saya udah aktifin. Saya selalu aktifin always on display-nya. Dan watch face-nya ini pastinya bisa digonta-ganti. Ya, seperti biasa. Dan banyak banget pilihan watch face-nya. Dan tiap watch face pun bisa di-customize lagi. Ya, warnanya bisa ganti-ganti tuh. Terus menu-menu di bagian sini shortcut-nya bisa diganti. Bisa set untuk info baterai, tanggal, dan ini jumlah steps. Kalau saya settingnya seperti itu. Terus untuk menunya ya, sekarang kita ngomongin menu dan fiturnya. Menunya dulu ya. Dari atas ini bagian notification center. Ya, nih untuk settingnya ya. Settingan Bluetooth, watch face. Kita bisa setting berbagai macam suara, vibration, dan lain-lain di sini. Terus untuk swipe dari sini, dia ada Smart Assistant ya. Kalau swipe dari bawah ada Notification Center. Gitu ya. Bisa ada notifikasi WhatsApp. Ini activity
recordnya, terus Gmail, ada SMS, call, dan lain-lain juga bakal muncul di sini. Kalau swipe dari sini, ini kita masuk ke semacam shortcut menu yang fitur-fiturnya yang kita gunakan. Kita bisa setting lah di sini, pokoknya mau menu apa aja di sini yang muncul, dan di settingnya nih seperti ini. Nah, apa aja ini saya sudah masukin beberapa yang saya sering gunakan. Bisa ditambah juga kalau mau, misalnya mau tambah buat Kompas gitu ya. Ya. Tuh, Kompasnya bisa nambah ya. Ada Kompasnya jam ini gitu. Masuk ke beberapa fitur yang ada di smartwatch ini yang jadi pertanyaan atau rasa penasaran saya, fiturnya lengkap apa enggak sih? Nah, jadi untuk fitur kesehatannya udah pasti menurut saya udah cukup ya, lengkap ya. Dia ada pemantauan heart rate, terus ada untuk pengukuran SpO2, terus ada juga sleep tracking yang datanya, infonya yang ditampilkan juga cukup lengkap. Terus masih ada beberapa lagi. Nah, terus dia juga fitur olahraganya juga lengkap ya. Nah, ini saya cari di menu sini ya. Untuk olahraganya banyak nih ya. Outdoor run, track run, indoor run. Waduh, banyak banget di sini nih. Nah, ini kita juga ada location service. Nih, ini bisa untuk tracking olahraga kita gitu ya. Untuk location service-nya ini, dia itu didukung oleh teknologi Dual Band 5 System GNSS Positioning. Jadi klaimnya mereka lebih akurat. Jadi buat olahraga juga udah lengkap ya. Kalian mau mantau kegiatan olahraga kalian, ngeset goals kalian juga bisa ada disediakan di sini. Yang penting lagi bagi saya buat sebuah smartwatch adalah dia bisa mendukung beberapa kegiatan yang biasa saya lakukan melalui smartphone, itu yaitu tadi untuk WhatsApp, untuk notifikasi lah istilahnya. Jadi dia itu bisa terima WhatsApp message, nah kita bisa baca dan kita bisa reply. Tapi reply-nya itu kita bikin template-nya dulu untuk reply. Jadi kita nggak bisa ngetik-ngetik reply sendiri ya. Jadi kita harus siapkan reply-nya, misalnya untuk reply-nya oke, atau oke saya udah jalan, atau gimana gitu. Jadi ketika di jalan kita kalau lihat pesan masuk, kita bisa tinggal pilih aja dari template yang kita buat itu. Ya itu sayangnya cuma nggak bisa kita ketik-ketik secara manual untuk reply-nya. Tapi ini udah cukup. Terus untuk telepon dia juga bisa terima WhatsApp call. Jadi dia udah ada speaker dan mikrofonnya. Jadi pas terima WhatsApp call kita bisa terima di sini dan kita bisa langsung komunikasi melalui Huawei Watch GT4 ini. Itu bisa. Terus kalender reminder juga ada di sini, alarm itu juga bisa. Untuk Maps juga kita bisa konekin kalau saya jalan naik motor gitu, saya konekin ke watch ini. Jadi nggak usah keluarin HP buat lihat Maps ya, tinggal lihat petunjuk yang keluar di layar smartwatch ini, itu bisa. Jadi enak banget. Untuk connect ke smartphone-nya sendiri, dia kan OS-nya pakai Harmony OS. Tapi dia nggak cuma bisa untuk sesama Harmony OS kayak HP-nya Huawei gitu. Dia bisa dikonekin ke HP dengan Android, OS Android maupun iOS. Jadi untuk dikonekin ke Android dan iOS, kita tinggal download aja aplikasi Huawei Health yang ada di website resminya Huawei. Jadi aman lah ya untuk download dari sana. Nah, kalau saya baca tuh untuk yang iOS dia nggak bisa quick reply message yang tadi saya infokan itu ya. Jadi cuma bisa baca aja tapi nggak bisa quick reply-nya gitu. Itu kekurangannya buat ke iOS. Tapi buat Android aman lah. Nah, untuk Harmony OS ini UI-nya itu menurut saya termasuk intuitif. Jadi animasinya pun smooth ya. Jadi enak dioperasikan, scrolling mulus, gerakannya nggak patah-patah. Pokoknya ini udah kayak smartwatch mahalan gitu. Ya pokoknya performanya enak lah buat dioperasikan gitu. Jadi nggak delay atau nge-lag gitu. Untuk baterai nih, ketahanan baterainya saya pakai 4 hari dari awal saya pakai itu full 100%. Nah, untuk pemakaian 4 hari ini termasuk awet, nggak habis-habis baterainya. Itu saya udah pakai buat setting segala macem. Semua fitur saya nyalain, semua sensor saya aktifin buat detect pemantauan itu kesehatan. Terus
Always on display-nya juga nyala. Itu sekarang itu 4 hari masih sisa sekitar 37%. Pakai seminggu harusnya masih cukup nih. Nah, kalau klaimnya dari Huawei sendiri itu dia bisa 14 hari maksimal ya. Kalau nggak terlalu banyak fitur dinyalakin. Tapi kalau ini untuk banyak fitur yang saya nyalain dan lumayan aktif, itu bisa seminggu sih udah cakep banget. Dan baterai ini itu salah satu faktor penting ya untuk kita bisa betah pakai smartwatch. Jadi mungkin kebanyakan orang malas pakai smartwatch karena pakai sehari baterainya udah mau habis. Ngecas lagi, harus ngecas lagi. Kalau ini kan sehari, 2 hari, 3 hari, ini 4 hari masih sisa banyak. Itu kalau kita besok nggak mau ngecas pun masih bisa. Dan ngecasnya pun gampang, tinggal ditaruh di wireless chargingnya aja. Fitur lainnya dia juga bisa untuk mengontrol musik. Overall sih ya, setelah nyoba 4 hari rasa penasaran saya sudah terjawab. Dan memang smartwatch ini bikin saya betah makainya. Terutama itu adalah baterainya yang awet banget. Itu bikin saya betah banget. Terus yang kedua adalah jam ini desainnya saya suka banget, kayak jam tradisional biasa. Dan untuk saya yang kerja kantoran, untuk pakai pergi ke meeting itu ya lebih seneng aja pakai ini, jadi kelihatannya lebih formal gitu ya. Kalaupun saya pakai buat casual, jalan-jalan pun masih terlihat keren. Jadi kalau kalian naksir juga sama Huawei Watch GT4 ini, harusnya buruan beli sih. Karena di masa pre-order, kalau nggak salah sampai tanggal 27 Oktober ini, itu kalian dapat beberapa bonus yang menarik. 1 jutaan harganya, nilainya. Jadi, lihat aja di depan ini layar. Itu bonus selama pre-order. Jadi menurut saya jangan sampai ketinggalan pre-ordernya, karena menarik banget ini jam. Ya, oke, saya rasa gitu aja info untuk Huawei Watch GT4 ini. Ya, semoga pertanyaan-pertanyaan kalian terhadap smartwatch ini terjawab. Jadi nggak penasaran lagi dan kalian bisa memutuskan membeli atau enggak Huawei Watch GT4 ini.